Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hasan Basri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dalam video ini saya akan memaparkan video demonstrasi kontekstual modul 1.1 yaitu visi guru penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan yang menyoroti kekuatan dan potensi positif dalam individu atau organisasi. Tahapannya meliputi penemuan, impian, desain, dan traktir yang mendorong pengembangan positif dan kerjasama. Pendekatan ini meningkatkan motivasi, keterlibatan, inovasi, dan menciptakan lingkungan harmonis dan produktif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja yang pertama B, ataupun buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Dan selanjutnya G, gali mimpi. Dan J, jabarkan rencana. Serta A, atur eksekusi. Buat pertanyaan yang mengandung pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Dan A, ambil pelajaran, mengarahkan pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain untuk pembelajaran. Dan G, gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya J, jabar rencana atau identifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang telah saya susun mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, generasi yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan meningkatkan kesadaran belajar siswa melalui pemanfaatan media belajar berbasis digital. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin saya susun, saya menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut ATAP, yang kepanjangannya adalah Aset Siswa Berkemampuan Menggunakan Gawai sebagai Sumber Informasi. Tantangan, mengarahkan kebiasaan murid bermain game online dengan mengajak mereka bermain game pembelajaran. Dan A, adapun aksi, mengajak anak bermain game pembelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir. Sedangkan P, pembelajaran, anak memahami mengapa mereka perlu memilah kegiatan kreativitas yang bermanfaat. Prakarsa perubahan yang saya susun, yang pertama dibuat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran anak untuk belajar? Tindakan 1. Berkolaborasi dengan teman terkait cara meningkatkan kesadaran anak untuk belajar. Yang kedua, mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan cara meningkatkan kesadaran anak untuk belajar. Sedangkan yang diambil materi untuk pertanyaannya, siapakah yang pernah berhasil meningkatkan kesadaran si anak untuk belajar? Kedua, bagaimana ia melakukannya? Dan ketiga, apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Sedangkan di tindakan, mencari narasumber atau tokoh yang sudah pernah berhasil meningkatkan kesadaran anak untuk belajar dan mencari tahu bagaimana cara ia meningkatkan kesadaran anak untuk belajar. Digali mimpi, pertanyaannya, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anak untuk belajar? Apakah kebiasaan-kebiasaan yang akan saya terapkan dapat terrealisasi dengan baik jika kegiatan meningkatkan kesadaran anak untuk belajar telah berjalan? Sedangkan tindakan yang saya lakukan, survei terhadap anak untuk merespon kesalahan anak dengan membuat deskripsi sikap anak. Contoh, menuntun si anak untuk belajar dan menerapkan dalam jiwanya bahwa belajar itu penting. Yang
Yang kedua, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh, mengapa kamu tidak suka atau tidak mementingkan belajar dan apa yang akan kamu lakukan untuk memiliki pembelajaran. Dan selanjutnya, jabarkan rencana. Jabarkan rencana untuk pertanyaannya, apa langkah sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran belajar. Dan yang kedua, langkah yang paling terbaik apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran belajar. Yang pertama, untuk tindakannya, menyusun pertanyaan untuk berdialog bersama anak mengenai satu, apa saja sikap pola pemikiran yang menunjukkan kesadaran belajar. Yang kedua, memberi contoh-contoh yang dapat meningkatkan kesadaran belajar, yaitu melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai penguatan program kegiatan, misalnya kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran belajar si anak. Sedangkan yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kreativitas anak. Yang kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat. Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pengembangan kreativitas anak. Dan keempat, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan pengembangan kreativitas anak. Dan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan pengembangan kreativitas anak. Sedangkan tindakan yang saya lakukan, mengajak siswa dan rekan guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendukung kegiatan literasi yang dilaksanakan. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. Yang keempat, berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada permasalahan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dilakukan dengan terhadap semua pihak. Sekian video demonstrasi kontekstual ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.